السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azakumullah, melanjutkan kajian akidah Thahawiyah dan bab yang akan kita baca. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa kullu syai'in ilallahi fakirun wa kullu syai'in ilaihi fakirun. Dan segala sesuatu kepada Allah mereka itu butuh. Segala sesuatu butuh kepada Allah, termasuk manusia, jin, apalagi orang yang meninggal dunia. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah, la syai'a yumkinu an yastaghniya 'anillah. Tidak ada makhluk yang merasa cukup tidak butuh kepada Allah. Namanya makhluk, dia fakir. La minal malaika wala as-samawat wal ardi wala al-jin wala al-ins. Baik itu malaikat, tetap dia butuh kepada Allah. Karena namanya makhluk asalnya tidak ada dia. Menjadi ada berarti ada yang berkuasa. Dan yang berkuasa ini yang memberi sesuatu kepada makhluknya. Dan makhluk itu menunjukkan butuh kepada Khaliknya. Demikian juga langit dan bumi butuh kepada Allah Ta'ala. Jin dan juga manusia. Sebagaimana kita ketahui sendiri, bahwa kita saksikan bahwa diri kita butuh kepada air, butuh kepada makanan. Tanaman pun juga butuh. Buktinya kalau tidak ada air, mati tanaman itu. Dan buktinya apabila ada hujan, maka berkembang bumi itu. Ikhtazzat dia, warabat, dan bertambah pula dia. Wala al-jamadat minal jibali walal bikhari. Demikian juga benda-benda yang beku, yang padat seperti gunung dan juga lautan butuh kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak butuh kepada Allah. Dengan dasar ayat, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Fuqara'u ilallah, fakir, maknanya fakir itu muhtaj. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Sedangkan Allah itu dialah yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya, dan dia lagi maha terpuji. Karena yang tidak butuh kepada makhluknya berarti dia adalah terpuji. Di sini ada dua sifat. Allah mensifati wa huwal ghani, kemudian al-hamidu. Yang nomor dua, Allah mensifati makhluknya, contohnya manusia, wa humul fuqara. Disebutkan di sini ya ikhwan an-nasu, karena memang yang dibicarai, yang dituju, yang diajak bicaranya adalah manusia. Bukan berarti hanya manusia yang butuh kepada Allah, tapi makhluk yang lain pun butuh kepada Allah. Dan manusia yang paling banyak butuhnya. Dan manusia paling banyak butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan manusia dia hidupnya lain dengan makhluk yang lain. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah,
Fakullu syai'in ilaihi fakirun. Segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Oleh karena itu kalau segala sesuatu butuh kepada Allah, kita langsung saja minta kepada Allah. Jangan minta kepada jin. Karena jin itu juga butuh kepada Allah dia. Jangan minta kepada orang-orang, karena manusia juga butuh kepada Allah. Oleh karena itu kalau manusia sering dimintai, dia marah, dia muncul kebakilannya, muncul sakit hatinya. Karena manusia fakir, berbeda dengan Allah Ta'ala. Apabila dimintai maka Allah senang, karena Allah memang punya sifat senang dia. Karena Allah memang maha kaya, senang apabila hambanya mohon kepada Allah. Dan Allah benci kalau hambanya itu minta kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak punya apa-apa dia. Jadi kalau semua butuh kepada Allah, berarti kita juga mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada akik, jangan minta kepada keris, jangan minta kepada orang mati, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada nabi yang telah meninggal dunia, jangan minta kepada malaikat walaupun mereka masih hidup, karena mereka semuanya butuh kepada Allah dengan dasar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. La auliya wala wassamawat. Tidak namanya wali-wali dan juga tidak pula langit. Jadi maknanya wali dan langit pun juga butuh kepada Allah. Wa man yaqulu, siapa yang berkata, innal auliya lahum qudratun khairul basari. Innal auliya lahum qudratun khairul basari wa innahum yatasarrafuna fil kauni. Wa innahum yanfa'una wa yadurruna min dunillah. Fadzalika min qaulil kafaratil musyrikin. Barang siapa yang berkata sesungguhnya wali-wali itu punya kemampuan dia yang itu di luar daripada kemampuan manusia. Siapa yang berkata bahwa wali itu punya kemampuan di luar dari kemampuan manusia, bahwa wali itu bisa mengatur alam, bahwasanya wali itu bisa mendatangkan manfaat, bahwasanya wali itu bisa menolak madarat selain Allah, maka ini perkataan orang kafir dan perkataan orang musyrik. Harus hati-hati dalam hal ini. Siapa yang menduga bahwasanya di antara makhluk ini ada yang bisa berbuat seperti berbuatnya Allah, maka berarti orang itu kafir dia. Berarti mengingkari ayat ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wa huwa wallahu wal ghaniyul hamid. Falaysa lil awliya'i war rusuli wal malaikati ghaniyun 'anillah. Bukanlah wali-wali dan para utusan dan para malaikat itu merasa cukup, tidak butuh kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah. Bukankah pada waktu perang mereka juga butuh kepada Allah dan setiap harinya berdoa? Siapa para nabi yang tidak berdoa? Bahkan para anbiya, para rasul lebih banyak berdoanya kepada Allah daripada manusia yang lain, daripada umatnya. Ini menunjukkan para nabi itu butuh, para utusan itu butuh kepada Allah. Bagaimana orang memanggil ya Hadratal Mustafa, bagaimana orang memanggil ya Abdul Qadir Jailani, waya wali ini, waya wali itu, maka itu berarti orang itu kufur dia, berarti orang itu musyrik dia. Karena apa? Tidak satupun para sahabat memanggil walinya, yaitu orang-orang telah meninggal dunia. Memanggil jin tidak ada, memanggil malaikat pun tidak ada. Wala tatasarrafu wala tusarrifu min dunihi. Dan tidak benar malaikat atau wali itu punya kemampuan selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah taala. Oleh karena ini satu contoh di sini dijelaskan debatnya orang awam dengan pimpinan ahli bid'ah atau ahli syirik. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ini cara kita untuk membantah mereka pula. Karena dalil ini rupanya dibuat pijakan oleh orang-orang yang meminta kepada ahli kubur. Apa kata beliau? Wa hadza mimma yubtilu ibadatan ghairallahi minal asnami
wa nahwiha. Dan pembahasan ini membantah, menolak orang-orang yang meminta kepada selain Allah seperti minta kepada patung-patung. Katanya Syekh Shalih Fauzan, kaifa tu'batu asya'u fuqara, asya'u fakiran. Bagaimana sesuatu yang butuh itu disembah, dimintai? Jadi manusia hendaknya berpikir bagaimana orang mati kepada orang yang hidup minta pada orang mati. Bagaimana jin dimintai, bagaimana wali dimintai. Wa tansa alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Sedangkan engkau lupa kepada yang membuat, kepada yang memiliki, yang merajai segala sesuatu. Nah, kaifa ta'budu asya'a fakiratan wa tansa alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Kemudian lagi, bagaimana kalian menyembah kepada sesuatu yang sesuatu itu butuh kepada Allah, sedangkan kamu lupa zat yang maha merajai segala sesuatu, yang dimaksudkan adalah Allah. Walihada qala ba'du ulama'il kufuriyah li'ami min ahli tauhid. Oleh karena itu ada ulama-ulama kufur. Ulama kufur itu maknanya ulama-ulama yang sering datang kepada ahli kufur. Jadi ada ulama sunnah, ada ulama kufur. Oleh karena itu sebagian ulama kufurian, orang-orang yang sering datang, jadi ulama itu pimpinan-pimpinan mengajak ke ahli kufur itu, dia berkata kepada orang awam yang ahli tauhid. Orang awam ahli tauhid, bukan ulamanya ahli tauhid, tapi orang awam tapi ahli tauhid. Apa katanya? Ini menunjukkan bahwasanya tokoh-tokoh ahli kufur atau orang ahli fitnah tidak mau berhadapan kepada orang alim, tapi maunya berhadapan kepada orang awam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau kalian mau belajar tauhid, maka orang awam satu akan mengalahkan ribuan tokoh ahli syirik, dan itu memang benar. Setelah kita mengadakan taklim, maka justru orang-orang yang tahu tauhid, mereka lah yang sifatnya membantah kepada tokoh-tokoh ahli syirik. Orang mengenal sunnah, maka mereka lah yang bicara kepada tokohnya ahli bid'ah. Apa katanya di sini? Ulamanya ahli kufur berkata kepada orang yang bertauhid yang awam bukan ulamanya. Antum taquluna, kamu berkata innal awliya'a la yanfa'una wa la yadurrun. Ya. Bahwasanya wali-wali itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak bahaya. Jadi yang dibicara itu orang yang awam tapi yang bertauhid. Qala, jawabnya orang awam yang ahli tauhid, naqulu innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Sesungguhnya orang-orang mati itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa juga menolak bahaya. Jelas dengan tegas tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Baik. Qala, jawabnya tokoh orang ahli kufur ini, pakai dalil, dia pakai ayat. Ya. Ini menunjukkan tidak semuanya orang pakai ayat itu mesti orang ahli sunnah. Bahkan orang Ahmadiyah pun juga pakai ayat. Apa katanya? Mengartikan wa khataman nabiyyin, bukan penutup nabi. Khatam itu perhiasannya nabi. Kan khatam itu kan cincin. Bayangkan dia. Jadi khatam dia artinya cincin dia. Itu perhiasannya nabi. Nabi itu perhiasannya nabi. Perhiasan dari semuanya nabi, bukan nabi terakhir. Padahal makna semua ulama sunnah memahami wa khatam itu maknanya yaktumu, khatam menutupnya. Oleh karena ditutupnya, di stempel itu, di khatam itu ditutupnya dia. Tapi mereka mencari bahasa yang lain. Jadi khatam nabiyyin oleh orang Ahmadiyah tidak diartikan penutup nabi, tapi perhiasan nabi. Cincin itu kan khatam dia. Naudzubillah min dzalik. Ini lidah syaitan bagi penyesat-penyesat umat. Berdalil ini orang yang tokohnya ahli kufur ini, alaihissallahu ta'ala yaqul, orang awam, orang yang mengaku tauhid. Bukankah Allah berfirman, dalilnya ini,
wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya demikian. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang terbunuh fisabilillah, dimaksudkan wali-wali itu orang yang mati fisabilillah. Kamu jangan mengira orang-orang yang mati fisabilillah itu mati dia. Bal ahya, tetapi dia hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabbnya dia itu diberi rezeki. Ya. Nah, ini dalil mereka kuat, dalilnya Al-Quran dia. Ya. Tetapi di mana di sini? Tapi orang awam bisa menjawab. Kami ulang lagi. Ini dibuat dalil. Bagi orang ahli kubur, kalian mengatakan bahwasanya orang mati wali-wali itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Ini ayatnya. Wala taqsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan mengira orang yang terbunuh fisabilillah itu mati, tapi dia itu hidup, di sisi Rabbnya dikasih rezeki. Nah, baik apa katanya? Jawabnya enteng, mudah oleh orang awam yang ahli tauhid ini. Wa hal Allahu qala yurzikun? Apakah Allah mengatakan yurzikun? Yurzikun itu apakah wali-wali orang mati itu memberi rezeki? Au yarzukun, atau mereka itu mendatangkan rezeki? Tokoh ahli kubur, kalian membaca tadi kan yurzakun. Mereka itu diberi rezeki, bukan mereka itu memberi rezeki. Bal qala yurzakun bizammil, yaitu bizammil ya, diberi rezeki. Orang mati itu diberi dia karena dia butuh. Dia bukan kaya. Qala, apa katanya? Orang awam, idzan ana as'alul ladzi yarzuquhum wala as'aluhum. Kalau begitu saya minta kepada yang memberi rezeki, bukan yang diberi rezeki. Karena Allah berfirman, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi orang itu hidup di sisi mereka, mereka itu diberi rezeki. Jadi Allah tidak bicara mereka itu memberi rezeki atau mereka itu mendatangkan rezeki. Kalau begitu saya mohon kepada yang memberi rezeki, bukan yang diberi rezeki. Yang memberi rezeki Allah, yang diberi rezeki adalah orang mati. Apa setelah itu? Fan khasama dzalikal alimu bihujjatil 'ami alladhi huwa 'alal fitrah. Maka tergusur, putus bantahannya tokoh-tokoh orang ahli kubur ini karena jawaban ringan dari orang awam yang paham tauhid. Itu kan diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Baca ayat yang kamu baca kan yurzakun, dan itu memang betul ayatnya yurzakun, bukan yurzikun. Kalau yurzikun itu maknanya memberi rezeki. Kalau yurzakun diberikan itu mabni majhul, maka tidak bisa membantah lagi. Ini wan pentingnya kita yaitu memahami ilmu, dan ilmu itu memang kita butuhkan karena disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-fiqhu fid din ismatun min kullil fitan. Orang yang mau tafaqquh fid din, menuntut ilmu din, itu adalah benteng untuk mempertahankan diri dari sekian banyak fitnah. Jadi semua bisa diatasi dengan ilmu. Oleh karena itu kita hidup sekarang banyak fitnah, banyak firqah, banyak kelompok, semuanya mengaku benar. Ya. Namun jalan yang pintas utama ya kan kita menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita tidak akan ditipu dengan ilmu. Tapi kalau mengikuti orang, tidak sedikit orang yang menipu. Tapi kalau din hak, tidak berubah dia. Tapi kalau orang yang menyampaikan, ini tadi contohnya. Jadi orang ahli bidah itu pakai dalil dia, tetapi dikira dalil itu sebagai pegangan bagi mereka, tapi hantaman untuk mereka. Oleh karena itu Al-Quran itu ada kalanya lana wa alaina, ada kalanya dalil untuk kita dan ada kalanya bantahan untuk kita. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu amrin alaihi yasirun.
Segala urusan bagi Allah itu mudah, tidak ada yang sulit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat lain dengan sifat makhluknya. Jadi jangan dianggap sulit bagi Allah Ta'ala. Jika Allah mampu menciptakan langit dan bumi, dan juga mampu mengurusi kita semuanya, bagaimana tidak mampu menyiksa hambanya yang kufur? Bagaimana tidak mampu menyiksa hambanya yang berbuat syirik? Oleh karena itu, wa kullu amrin alaihi yasirun. Dikatakan oleh Syekh Fauzan, mana dalilnya bahwasanya segala sesuatu itu bagi Allah itu mudah. Tidak ada kesulitan, beda dengan manusia yang dihadapkan dengan kesulitan mulai lahir sudah sulit manusia itu. Sampai kapanpun juga mengalami kesulitan dia. Walaupun dia punya kekayaan yang banyak, tetap mengalami kesulitan dia. Maka dalilnya bahwasanya Allah itu mudah dari segala urusannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala itu, sesungguhnya perkaranya Allah. Apabila dia menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan jadilah, maka jadi. Berbeda dengan manusia. Walaupun mengucapkan kun fayakun, maka Allah apabila tidak menghendaki, tidak menghendakinya. Fahuwa yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kita asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Yang asalnya lemah nanti dibuat kuat. Yang setelah kuat nanti dibuat lemah lagi. Tidak sedikit ya kan kita lihat orang tua asalnya jempal besar dia itu tulangnya besar, tapi setelah tua dia menyusut tulang tersebut. Dan setelah tua rapuh tulang tersebut, mengapur tulang tersebut. Kemana larinya? Dan siapa itu yang membuat? Banyak para dokter ingin tulangnya itu sehat, tapi kalau Allah menghendaki sakit, ya sakit. Banyak juga dokter mata yang mengobati sekian banyak, tapi dia sendiri pakai kacamata yang tebal sekali kacanya. Ini menunjukkan bahwasanya bagi Allah segala sesuatu itu mudah, bagi manusia atau hambanya adalah sulit. Wa yakhluqu wa yarzuqu. Allah itu yang menciptakan dan yang memberi rezeki. Karena itu kita minta rezeki kepada Allah, tidak minta rezeki kepada yang diberi rezeki. Karena apa? Allah memberi rezeki kepada manusia karena manusia itu butuh. Bagaimana kita minta kepada yang butuh? Oleh karena itu pengemis tidak minta sama pengemisnya, karena sama butuhnya dia. Tapi minta kepada orang dianggap dia yaitu mendapatkan satu kelebihan. Dan itu fitrah manusia. Demikian juga kita jumpai, tidak ada anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dia minta duit berangkat ke kuburan, padahal butuhannya berapa dia? 1.000 atau 2.000. Bagaimana yang butuh jutaan duit? Bagaimana butuh rezeki yang banyak datang pada orang yang meninggal dunia? Punya apa mereka? Mereka itu yurzakun, bukan yurzikun. Mereka itu diberi rezeki oleh Allah dan untuk mereka sendiri, ya, bukan untuk orang yang hidup. Karena man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Wa yu'ti wa yamna'u, dan Allah itu yang memberi dan juga yang mencegah. Betul ya, Pak. Kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada seseorang, walaupun digoda bagaimanapun orang yang mendapatkan petunjuk, tetap dia akan mendapatkan petunjuk. Tidak mungkin dia tersesat. Demikian juga sebaliknya orang yang disesatkan oleh Allah, disebabkan perbuatannya, tidak satupun orang yang bisa memberi petunjuk. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mendakwai pamannya Abu Thalib. Walaupun pamannya Abu Thalib menyumbang, Nabi membela, tapi apabila Allah tidak menghendaki mendapatkan petunjuk, tetap tidak mendapatkan petunjuk. Karena yahdi wa yudhillu hanya Allah Ta'ala. Wa yuhyil mauta ba'da fanaihim, dan Allah yang menghidupkan mati setelah manusia itu hancur. Jadi menghidupkan orang mati setelah hancur. Sebagaimana kita ketahui ketika kemarau, pohon-pohon seperti kayu jati itu gugur semuanya, kering dia daunnya. Tetapi Allah menghidupkan kembali dengan datangnya hujan. Bukan itu satu bukti bahwa Allah yuhyil mauta? Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati
Jika kita saksikan rumput-rumput pada waktu panas terik, kering, bahkan dibakar mati, kita saksikan dengan mata kita sendiri. Tetapi ada hujan, kita tidak pernah menanam rumput, tapi tumbuh sendiri. Dan itu Allah yang membuat. Jika Allah mampu menghidupkan sekian rumput yang sudah terbakar hidup kembali, dan mampu menghidupkan kayu-kayu yang asalnya gundul, dibakar, hijau kembali, bagaimana tidak mampu menghidupkan manusia? Besar mana kayu dengan manusia? Jumlahnya banyak mana rumput tanaman daripada manusia? Maka manusia mengingkari hari kebangkitan berarti mengingkari kenyataan yang ada. Dan ini ya kawan, pentingnya kita menuntut ilmu. Bahwasanya Al-Quran dalil, yaitu membawa kepada akal yang sehat. Fadzalika yasirun alaihi subhanahu wa ta'ala, yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala, tidak repot. Wala yukallifuhu syai'an, dan tidak membebani sedikit pun bagi Allah. Wala yasukku ala, tidak merasa berat bagi Allah Ta'ala. Khilafal makhluk, berbeda dengan makhluk. Mau berbuat belum tentu dia bisa berbuat, berencana belum tentu bisa berhasil dengan rencananya. Tidak sedikit orang yang kaya tapi bangkrut dia. Tidak sedikit orang yang ingin sehat tapi mati dia. Tidak sedikit orang sehat tapi tetap dia sakit terus menerus. Fa innahu yatakallafu bi fi'lil asya. Tetapi makhluk ini apabila dia berbuat berarti membebani dirinya. Au ya'jizu anha, atau merasa lemah, tidak mampu berbuat. Ammallahu falaysa syai'un alaihi sa'ban, adapun bagi Allah tidak ada sedikit pun yang bagi Allah itu sulit. Karena itu Allah mengatakan, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah. Tidaklah diciptakan kamu itu dan tidaklah nanti akan dibangkitkan melainkan seperti bara yang satu. Illa ka nafsin wahidah. Tidak ada sulit bagi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ya kawan sudah melihat yang kita saksikan dengan mata kita, sesuatu yang mati dihidupkan oleh Allah karena ada sebab. Bagaimana manusia mengingkari adanya hidup setelah mati. Orang yang mengingkari adanya hidup setelah mati berarti mengingkari kenyataan yang ada. Kemudian Saleh Fauzan mengatakan lagi, la yahtaju ila syai'in, Allah itu tidak butuh kepada sesuatu. Maknanya annallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun an kulli syai'in, bahwa Allah itu merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh kepada yang lain. Fallahu laisa bihajatin ilal khalqi, Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Adapun Allah memerintah kepada manusia, memerintah kepada jin, memerintah kepada malaikat, memerintah kepada makhluk yang lain, itu bukan berarti Allah butuh kepadanya. Tapi itu semata-mata perintah kepada hambanya untuk diuji siapa yang takwa, yang nantinya akan dapat pahala, dan siapa yang menolak yang nantinya akan mendapatkan siksa. Li'annahu huwal ghani, karena Allah itu cukup dia. Dan tidak satu pun ketika membuat langit minta bantuan kepada makhluknya, membuat manusia tidak minta bantuan kepada makhluknya, membuat banjir tidak minta bantuan kepada makhluknya, membuat gunung meletus cukup dirinya. Fahuwa alladhi yu'ti al-khalqa subhanahu, maka hanya Allah yang memberi kepada makhluknya, maha suci Allah. Kemudian dijelaskan lagi, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, sedangkan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Tadi sebelumnya disebutkan secara rinci sifat Allah. Contohnya bahwa segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Bagi Allah itu mudah. Tidaklah Allah itu butuh kepada sesuatu. Maka dijelaskan di dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Berkata Saleh Fauzan hafizahullah, makna ayat ini, hadza nafyun litasbihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini
meniadakan bahwa makhluk itu sama dengan Allah. Jadi ayat ini meniadakan, artinya Allah menolak apabila ada makhluk yang disamakan dengan dirinya. Demikian juga dijelaskan di sini, walaisa yusbihu syai'un minal asya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dari benda-benda atau dari makhluk ini. La al malaika, malaikat tidaklah menyerupai Allah. Walal anbiya war rusul, para nabi dan juga utusan tidaklah menyerupai Allah, tidak bisa menandingi Allah. Walal aulia, dan wali-wali pun tidak bisa menandingi Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wala ayyu makhlukin, dan makhluk apapun tidak sama dengan Allah. Karena al-khaliq lain dengan al-makhluk. Kalau sebutan mungkin sama, namanya sebutan. Seperti Allah itu ada, makhluk juga ada, betul dalam kalimat sebutan. Tapi hakikat adanya Allah lain dengan adanya manusia. Seperti kita ada, binatang juga ada, tanaman juga ada. Maka wujudnya kita lain dengan wujudnya binatang, lain dengan wujudnya tanaman. Padahal itu tiga itu makhluk. Jika makhluk dengan makhluk yang lain tidak mesti sama, bagaimana Allah mau disamakan dengan makhluknya? Karena itu benarlah Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Dan di sini membantah bagi orang yang menyamakan nama Allah dengan makhluknya. Yang membantah bagi orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa huwa samiul basir, sedangkan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini bantahan bagi orang yang menolak sifat Allah. Kalau laisa kamitslihi syai'un, bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah itu jangan disamakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Yang nomor dua, bahwa Allah itu punya nama dan sifat, jangan dihilangkan. Jangan ditolak, karena Allah menyebutkan wa huwas samiul basir. Jangan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Fasamma nafsahu as-sami'al al-basira, al-basira. Maka Allah menamakan dirinya yaitu maha mendengar lagi maha melihat. Fal ayat fi awwaliha raddun 'alal musabbiha. Ayat ini untuk yang pertama laisa kamitslihi syai'un, membantah orang yang menyerupakan. Wa fi akhiriha raddun 'alal mu'attilah. Dan ayat yang terakhir wa huwas samiul basir membantah bagi orang yang meniadakan. Tapi ya kawan, ahli bid'ah lain dia. Ahli bid'ah itu motong ayat separuh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dibuang. Jadi kalau laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak sama dengan suatu, berarti tidak boleh dikatakan Allah itu ada. Karena ada sama dengan makhluk. Bayangkan bagaimana syaitan menyesatkan umat. Pakai dalil mereka. Laisa kamitslihi syai'un. Titik. Wa huwas samiul basir dibuang dia. Allah maha mendengar dan maha melihat tidak disebut. Yang disebut Allah tidak sama dengan suatu. Dengan dasar ayat yang dipotong separuh itu, sehingga mereka mengatakan Allah tidak bisa, Allah itu tidak tertawa, tidak senang, tidak benci, tidak berkehendak, ya, tidak turun, ya, tidak datang. Nah, itu sehingga mereka menolak semuanya. Oleh karena itu kalau kita membaca kitab, hati-hati ya, kawan. Jangan kalau ada qala Allah Ta'ala kemudian mesti itu benar. Dan sekarang ahli bid'ah juga begitu, mengambil sepotong dalilnya Syekh Ibnu Taimiyah, sepotong saja. Yang lain dihilangkan. Demikian juga orang yang mengatakan wah jihad orang kafir itu fardu ain, dibuang ayat yang fardu kifayah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum, dan juga seterusnya itu dibuang dia. Tapi ayat yang lain ditanamkan. Hati-hati ya kawan. Makanya kita menuntut ilmu jangan separuh-paruh. Ya. Kerja separuh enggak beres dia.
Jangan selesai. Jadi ayat juga begitu. Ayat itu apabila ada hubungan yang lain yang kita harus hubungkan. Ya seperti tadi ayatnya. Dia pakai dalil, tapi mereka menyalahkan dalil tersebut. Kemudian berikutnya. Wa dallat ala annahu la yalzam min isbatil asma wa sifati at-tasbihu bil makhluqat. Maka ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir merupakan dalil yang kuat bahwasanya ditetapkan nama bagi Allah dan ditetapkan sifat yang sempurna bagi Allah tidaklah mengharuskan sama dengan makhluknya. Ya, dan ini kaidah harus dipahami. Sebagaimana kita kalau kita mengatakan saya melihat, bukan berarti saya melihat itu seperti anak kecil yang melihat. Saya berpikir lain dengan anak kecil berpikir dia. Orang punya otak, orang gila juga punya otak dia. Maka orang waras juga punya otak. Tapi lain pola berpikirnya orang gila dengan orang yang waras. Maknanya jika makhluk dengan makhluk itu tidak menjamin sama. Walaupun aja penyerupaannya. Penyerupaannya kan sama makhluknya. Tetapi tidak menjamin sama satu sama lain. Maka bagaimana disamakan Allah dengan makhluk? Kita ya yang hadir ini rupanya beda satu sama lain. Bukankah kita semuanya manusia? Bukankah kita makhluk? Tapi kita bisa membedakan. Kalau semua rupa manusia itu sama, bagaimana orang bisa membedakan anaknya itu saudaranya itu bapaknya? Nah ini sudah menunjukkan si fulan lain dengan si fulan. Ini sama makhluknya. Tidak menjamin di situ sama walaupun sama makhluknya. Demikian juga bagi Allah walillahil masalul a'la. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi sebagai pensyarah dari Al-Aqidah Tahawiyah ini. Berikutnya berkata Syekh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, qauluhu laisa kamitslihi syai'un. Perlu ya kawan kita membaca kalamnya, syarahnya beberapa ulama sunnah agar kita tahu bahwa yang berpendapat semacam ini mengartikan ini bukan satu orang, tapi sekian banyak para ulama sunnah. Walaupun belum pernah ketemu secara wajah, tapi bertemu dalam akidah, bertemu dengan ilmu, bertemu dengan kesamaan manhaj. Laisa kamitslihi syai'un raddun 'alal musyabbihah. Allah itu tidak sama dengan sesuatu, ini bantahan terhadap orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti sebagian Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menganggap bahwasanya apabila Allah itu senang, itu disamakan dengan makhluknya, sehingga khub senang dihilangkan. Allah punya tangan, ya bal yadahu mabsutatan, sudah jelas ayatnya itu. Tapi mereka menganggap tangan Allah itu sama dengan makhluk, karena itu dibuang maknanya, tidak dibuang yadun yang itu lafadznya, tapi dibuang maknanya yadun menjadi kekuasaan. Padahal bagaimana tangan diartikan kekuasaan? Kalau tangannya manusia dia katakan kekuasaan boleh. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Ya. Maka mereka kan bantah. Barang siapa yang melihat kemungkaran, katanya Rasulullah SAW, maka hendaknya dirubah dengan tangannya. Kan tangan diartikan dengan kuasa. Betul, itu manusia. Yang kita tahu. Pernahkah kalian melihat Allah? Nah, jawabannya demikian. Jadi tangan manusia yang kita saksikan demikian. Diartikan dengan kekuasaan mereka boleh. Itu karena manusia. Tapi bagi Allah, tangannya Allah lain dengan tangan manusia. Karena kita tidak pernah melihat tangan Allah. Dan karena Allah yang memberitahu kepada kita itu nama dan sifatnya. Tetapi manusia kita bisa menyaksikan sendiri. Jadi jangan disamakan makhluk dengan manusia. Wa qaulu ta'ala wa was-sami'ul basir raddun 'alal mu'attilah. Dan Allah berfirman, maka Allah mendengar lagi melihat, itu membantah orang yang membuang nama baik itu secara keseluruhan seperti Ghulatul Jahmiyah, atau membuang sifatnya saja seperti Jahmiyah, atau membuang sebagian sifat dan nama seperti Asy'ariyah maupun Maturidiyah atau Mu'tazilah dan juga semisalnya. Bahwa subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatil kamali, maka sungguhnya Allah ta'ala
disifati dengan sifat yang sempurna. Walaysa lahu fiha syabihun. Karena itu dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Abi Al-Izzi Al-Hanafi. Wa wasafahu bihi, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi Allah taala. Ketahuilah a'raful khalqi bi rabbih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih tahu, makhluk yang lebih tahu kepada Rabb-nya. Wa ma yajibu lahu wa ma yamtani'u alaihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih tahu mana yang wajib sifat itu bagi Allah dan mana yang terlarang bagi Allah. Wa ansakhuhum li ummatihi, dan Rasulullah SAW paling bagus nasihatnya untuk umatnya. Wa absakhuhum, dan yang paling jelasnya. Wa abtaruhum alal bayan, dan yang paling mampu memberi keterangan kepada manusia. Oleh karena itu dijelaskan di sini, fa innaka inna faita syai'an min dzalika kunta kafirun bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menolak sebagian nama atau sifat yang Allah tetapkan di dalam diri untuk dirinya, berarti engkau telah mengkufuri apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menetapkan tercela, bagaimana kita menolaknya? Karena Rasulullah SAW menetapkan Allah itu turun ke langit dunia setiap malam pada malam terakhir. Bagaimana kita menolak? Menolak berarti mengingkari. Kalimat mengingkari bahasa Arabnya kafir. Wa idza wasaftahu bima wasafa bihi nafsahu. Jika engkau mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati untuk dirinya, fala tusbihu bi khalqihi, maka engkau bukanlah menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Fa idza sabbahtahu bi khalqihi kunta kafiran bi. Maka jika engkau samakan Allah itu dengan makhluknya, padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, berarti engkau telah kufur dengan ayat ini. Maka orang yang kafir telah dengan ayat berarti murtad dia. Oleh karena itu Al-Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, syekhnya Imam Bukhari, dia mengatakan, man sabbahallaha bi khalqihi fahuwa kufrun. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu kafir. Seperti yadullah diartikan kekuasaan, ya, diartikan tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Diartikan pendengaran Allah itu sama dengan pendengaran makhluk, sehingga dibuangnya, maka orang itu kafir. Ini syekhnya Imam Bukhari rahimahullah, yang namanya Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu fa huwa kufrun. Barang siapa yang kufur sebagian yang Allah sifatkan untuk dirinya, maka dia kafir. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, kafir dia. Siapa yang mengingkari sebagian nama atau sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, berarti kafir. Jadi kufur kepada Allah itu dua macam. Kufur dalam pengertian karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kufur karena menolak sebagian nama atau sifat bagi Allah yang itu dibuang sebagainya, maka dikatakan kufur. Walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala ma wasafa bihi rasuluhu tasbihan. Tidaklah dikatakan bahwa Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran yang kita ketahui, dan juga Rasulullah SAW mensifati Allah yang ada di dalam hadisnya, itu bukan berarti menyerupakan, tapi itu penetapan yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, dan juga Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menetapkan sesuatu bukan berarti menyamakan sesuatu. Ya, bukankah Allah itu wujud? Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Ini kan penetapan. Katakan wahai Nabi, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad.
Maka pernyataan kul huwallahu ahad bukan berarti dengan ketetapan bahwa Allah itu satu disamakan dengan yang lain, bukan. Oleh karena itu diperkuat laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu diperkuat dengan ayat Al-Ikhlas sesudahnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada penyerupaan bagi Allah sedikit pun di dalam makhluknya ini. Inilah ya ikhwan yang dapat disampaikan ya. Pentingnya kita perlu mempelajari tentang nama dan sifat Allah dan betapa besar kekuasaan Allah Ta'ala. Dan apabila kita baca dalam kitab ini memang ternyata kita itu masih banyak kurang ilmu dalam masalah hal ini. Tapi insya Allah apabila kita terus berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan jalan bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.